AHY makin jatuh, dilaporkan ke polisi diduga palsukan akta pendirian Demokrat. Ditulis oleh Sardi di seaword.com. Saling serang antara dua kubu Partai Demokrat terus terjadi. Beberapa waktu lalu, KPK memberi lampu hijau untuk menyelidiki dugaan politik uang di KLB Partai Demokrat. Desakan agar KPK turun tangan dan menyelidiki isu politik uang di KLB datang dari pengurus DPP Partai Demokrat dan pengamat hukum. Ada indikasi di dalam KLB melibatkan pejabat tinggi negara. Ini belum seberapa dibandingkan dengan masalah yang menjerat AHY. Makin lama makin ruwet. AHY dilaporkan ke Barreskrim Polri kemarin. Dia dilaporkan atas dugaan pemalsukan akte pendirian Partai Demokrat dengan memasukkan nama bapaknya sendiri SBY sebagai the founding father atau pendiri partai. Laporan itu dilayangkan oleh 8 orang kader Partai Demokrat. Kedelapan pelapor itu ialah Darmizal, Ahmad Yahya, Yosudarso, Syafatillah Mozaib, hingga Franky Awom. Jadi kami hari ini akan melaporkan saudara AHY diduga kuat melakukan pemalsuan akta otentik pendirian Partai Demokrat, kata Rusdian Syah selaku kuasa hukum pelapor. Pada tahun 2020, AHY diduga memalsukan akte otentik pendirian Partai Demokrat dengan mencantumkan SBY selaku ayahnya sendiri sebagai pendiri Partai Demokrat. AHY dituduh melakukan perubahan akta pendirian Partai Demokrat di luar forum Kongres. Sebagai bukti, akta pendirian Partai Demokrat di tahun 2001 tidak ada nama SBY sebagai pendiri Partai Demokrat. Beberapa barang bukti yang dibawa adalah akte otentik pendirian Partai Demokrat tahun 2001, ADART Partai Demokrat tahun 2020, dan surat keputusan Kemenkumham tahun 2020. Kita menduga kuat ini dilakukan oleh AHY untuk merubah sejarah Partai Demokrat, bahwa yang mendirikan Partai Demokrat adalah SBY. Fakta hukum mengatakan di akta pendirian Partai Demokrat tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono, katanya. 2 hari lalu, ada berita yang beredar sebuah video di mana SBY disebut bukan pendiri Partai Demokrat. Video tersebut dari tahun 2013 berdurasi 54 detik. Berdasarkan video yang diputar dan diperdengarkan, begini pernyataan SBY. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat dasar untuk kita pahami. Dan kemudian kita jalankan secara bersama. Pertama, adalah bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya. Tetapi sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat, bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat kita cintai ini, kata SBY. Jadi video ini dianggap sebagai sumber bahwa SBY bukan pendiri tapi hanya mendorong berdirinya partai. Dan pendorong ini bukan hanya SBY, tapi juga banyak lainnya. Jadi kalau AHY dilaporkan terkait pemalsuan akta pendirian Partai Demokrat, ada kemungkinan kalau tuduhan tersebut benar. Dan kalau memang terbukti, maka AHY bisa dalam masalah besar, bukan secara hukum, tapi posisinya berada dalam bahaya besar. Yang membuatnya makin ruwet adalah SBY yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Isi ADART pun bermasalah. Bahkan, pengamat politik menilai ADART diduga sengaja dirancang untuk mengamankan kekuasaan dinasti Cikeas. Salah satu poin penguncinya adalah KLB harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi yang tidak lain adalah SBY dan ditunjuk oleh AHY selaku Ketua Umum saat itu. Sama aja bohong kan? Maka sampai kiamat pun atau akan sulit mendapatkan persetujuan dari SBY untuk menggelar KLB. Mengharapkan persetujuan dari SBY untuk melaksanakan KLB ibarat menunggu matahari terbit dari barat. Jika salah satu tujuan KLB adalah untuk mengevaluasi apalagi mengganti posisi anaknya sendiri. Apa mungkin Bapak lengserkan anaknya sendiri, baik secara tidak langsung, apalagi secara langsung? Sudah paham kan kenapa Demokrat ini jadi serasa milik keluarga mereka sendiri? Ini adalah sebuah contoh dinasti politik yang berusaha mengamankan posisi agar keluarganya tetap berada di posisi pucuk partai. Apalagi dengan dugaan SBY bukan pendiri partai dan tuduhan dugaan ingin menyerobot partai melalui perubahan akta pendirian. Ini bakal sangat bermasalah bagi kubu SBY AHY. Melihat masa lalu SBY, mungkin inilah karma buat dirinya. Berani menanam angin, kali ini anginnya jadi tornado. Siap memporak-porandakan apa yang sudah dia bangun selama ini. Bagaimana menurut Anda? Kalau Gatot Kesatria, beberkan saja oknum yang mengajak kudeta AHY. Ditulis oleh Panjat H di seaword.com. Petaka Partai Demokrat dan nestapa AHY.
sepertinya benar-benar ingin dimanfaatkan oleh Gatot Nurmantio untuk menampilkan dirinya. Maklum saja, meskipun peluangnya untuk maju pada 2024 makin menipis, namun mimpi itu tetaplah ada. COVID-19 yang hendak dia bonceng ternyata tidak efektif untuk mendongkrak nama dan popularitasnya di kalangan umat. Masih segar dalam ingatan, ketika ketakutan mulai melanda sejak Maret 2020, gara-gara sebaran COVID-19 yang mulai masif, pemerintah memaklumkan larangan berkumpul, termasuk di tempat-tempat ibadah. Himbauan pemerintah itu direspon beragam oleh masyarakat. Ada yang segera mematuhi dan mendukungnya untuk sementara tidak perlu ke tempat ibadah, karena kerumunan yang jaraknya rapat berpotensi besar menimbulkan penularan. Apalagi sudah terbukti banyak klaster baru muncul dari acara-acara keagamaan yang menghimpun massa. Sebaliknya, banyak warga yang tetap ngeyel dan menantang kebijakan pemerintah. Sejumlah insiden terjadi di berbagai tempat menyikapi soal larangan sementara menggunakan tempat-tempat ibadah ini. Dalam situasi yang cukup mencekam dan membingungkan inilah, Gatot tiba-tiba muncul sambil menyerukan agar umat memakmurkan masjid. Alasannya, COVID-19 itu ciptaan Tuhan juga, maka sudah pasti orang-orang yang beribadah kepadanya akan terbebas dari penularan. Namun faktanya, COVID-19 menjangkiti siapa saja yang lalai menerapkan protokol kesehatan. Tak peduli apakah dia taat beribadah atau tidak. Kalau lagi apes, pasti kena. Walhasil seruan Gatot tidak mendapatkan sambutan, sebab kebanyakan masyarakat pasti lebih menggunakan akal sehat ketimbang fanatisme beragama yang kebablasan. Dan memang lambat laun sering waktu, aktivitas di tempat-tempat ibadah mulai beranjak normal, sekalipun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam hal ini Gatot kalah telak dan terbenam lagi. Namun, pada pertengahan Agustus 2020, tiba-tiba dia muncul lagi dengan kendaraan baru bernama Kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Di sana, dia bergandeng tangan dengan sejumlah tokoh yang selama ini tidak suka terhadap pemerintah Jokowi. Uniknya, beberapa orang anggotanya berambisi menjadi presiden, seperti Rizal Ramli, Din Syamsuddin, dan si Gatot sendiri. Adapun Rocky Gerung, Refli Harun, Fadlizon kemungkinan berharap kecipratan jatah menteri apabila tujuan Kami tercapai. Dalam arti, negara mengalami kejadian luar biasa sehingga terjadi reformasi kepemimpinan, di mana salah satu dari Kami itu menjadi pimpinan nasional, entah itu si Gatot, Din, atau Rizal Ramli. Dan kalau Rocky, Zon, dan Refli tidak dimenterikan juga, mereka akan kembali pada jati diri masing-masing sebagai tukang nyinyir, karena bakat mereka memang di situ. Ketika Kami akhirnya seperti mati suri, tapi sekonyong-konyong dia nongol lagi ketika Partai Demokrat mengadakan KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021 lalu. Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat. Di sela hiruk-pikuk KLB Demokrat yang menyedot perhatian masyarakat, Gatot mengungkapkan bahwa pernah ada oknum yang mengajaknya merebut Demokrat dari AHY. Jika berhasil, maka Gatot jadi Ketua Umum. Dan dari sana jalan menjadi lempang untuk ikut Pilpres 2024. Tapi, Gatot menolak dengan alasan tidak tega mengkhianati SBY yang telah membesarkan dirinya. Lumayan, ketika berita ini viral, nama Gatot pun kembali dibicarakan di medsos. Banyak yang memuji dan mengagumi akhlaknya yang mulia, karena tidak gila jabatan, tahu membalas budi, dan lain-lain. Dia juga disanjung sebagai patriot sejati, jenderal yang amanah, panutan dalam beragama, dan lain-lain. Kemudian, untuk semakin memanaskan suasana, Gatot kembali melengkapi ceritanya itu dengan narasi bahwa oknum yang mengajaknya merampas kursi ketum itu dulu turut membantu mendirikan Partai Demokrat. Tapi sayang sekali, hingga sejauh ini cerita tinggal cerita. Siapa oknum yang dimaksudkan oleh mantan Panglima TNI itu belum teridentifikasi. Kepada publik hanya diberikan semacam info yang sulit dikonfirmasi kebenarannya. Gayung bersambut. Belum lama ini, Johnny L. Marbun, kader senior Demokrat, pendiri Demokrat, dan kini pelaku KLB Deli Serdang, menantang Gatot untuk memberitahu siapa oknum yang pernah mengajaknya menggulingkan AHY. Namun sepertinya Gatot enggan membeberkannya. Padahal itu penting supaya tidak terkesan hanya asbun alias asal bunyi. Sebab, kalau hanya sebatas itu, lalu apa bedanya dengan ketika Gatot lantang menuding soal PKI yang bangkit lagi. Namun, ketika diminta untuk menunjukkan satu saja anggota PKI yang dia maksudkan itu, jawabannya mutar-mutar, kita yang jadi pusing sendiri.
Gatot belum lagi melunasi hutangnya dengan cara membuka jati diri oknum yang mengajaknya untuk mengkudeta AHY. Dia kini seperti menyindir Muldoko sebagai tidak kesatria. Di acara Najwa Shihab, dia mengatakan bahwa dirinya lebih ingin berbicara terdepan, mengajak siapapun mantan prajurit TNI yang ingin melanjutkan pengabdian melalui bidang politik, berlandaskan etika dan kehormatan prajurit, etika politik yang berkepribadian. Gatot ingin menggarisbawahi bahwa dalam kompetisi, semua orang harus mengedepankan sikap kesatria, etika, dan moral. Kemudian dia melontarkan pujian kepada seniornya di TNI, Prabowo dan Wiranto, yang memilih mendirikan partai politik sendiri ketimbang ribut-ribut. Pujian ini di lain pihak bisa diartikan sebagai sindiran terhadap Muldoko. Namun, sebelum Gatot lebih jauh bicara soal sifat kesatria, alangkah lebih baik jika dia mengungkap dulu ke publik tentang siapa yang mengajaknya mengkudeta AHY. Ini peristiwa baru, orangnya pasti masih ada, bukti-bukti tentu masih kuat. Menyebar info tak berdasar di masyarakat, apalagi punya tujuan menipu dan membohongi publik demi popularitas pribadi, itu sama sekali bukan sikap kesatria. Itu malah lebih condong ke karakter PKI. Maka, supaya tidak dinilai negatif oleh masyarakat, sebaiknya Gatot membeberkan siapa oknum